Halo YouTuber, jumpa lagi dengan kami resep kue pejuang COD. Dalam konten kali ini kita akan membahas ini ya, penyebab coklat bau apek pada kue ataupun roti. Nah, jadi pertanyaannya itu yang menyebabkan apek apa itu benar coklatnya atau bukan? Oke ya, mari kita bahas ya. Nah, ini di depan saya ya. Ini ada bubuk coklat dan terigu ya. Nah, pasti otomatis dalam setiap pembuatan kue, bubuk coklat itu akan dicampur ya. Dicampur seperti ini. Pokoknya dicampur hingga merata ya. Ya. Udah. Jadi setelah ini ya, setelah bubuk coklat maupun terigu itu udah tercampur, itu otomatis sudah jadi nyatu antara coklat ataupun terigu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu apakah itu berasal dari mana? Apakah coklatnya atau terigunya? Ya. Oke, saya langsung jawab dengan cara gamblang ya. Itu yang bikin apek itu terigu, bukan coklat ya. Jadi kalau coklat mau apalagi ini dalam bentuk bubuk ya, itu ketahanannya tuh cukup lama. Coklat itu lebih awet dan tahan lama dibandingkan dengan terigu. Jadi, nah ini contohnya, ini ya, ada artikel. Kita lihat artikel di Mbah Google ya. Nah, coba lihat ke sini sorot. Ya, jadi di sini banyak yang ngebahas bahwa itu terigu itu kadar baunya tuh cepet ya, jadi cepat menghasilkan bau apek maupun bau tengik. Ini permasalahan-permasalahan di terigu ya. Tuh, ini cara menyimpan tepung terigu agar tidak apek ya. Jadi emang terigu ya, terigu yang bikin permasalahannya ya, jadi bukan coklat. Jadi selama ini orang taunya itu bahwa yang bermasalah itu coklatnya ya. Jadi yang benar yaitu terigu lah yang membuat masalah bau apek maupun tengik pada coklat. Jadi ketika ini udah dicampur ya, ketika ini udah dicampur pasti otomatis bubuk coklat sama terigu itu nyampur. Nah, jadi ketika terigunya itu udah kurang bagus atau bau apek ya, tentu ketika dicampur dengan bubuk coklat ya, otomatis bubuk coklat itu menjadi bau apek ya. Nah, terus yang kedua, setelah diproses ya, ini kan pasti akan dicampur lagi dengan bahan lain seperti dengan air ataupun minyak ya, yang otomatis bahan dengan tingkat kelembapan tinggi dan kandungan airnya juga cukup tinggi ya. Jadi udah bau apek ketemu lagi dengan bahan yang lembab, jadi semakin menambah bau tengik ya. Nah, jadi untuk penyebab bau apek ya, itu faktor utamanya adalah terigu, bukan di coklat ya. Nah, jadi sebelum membuat ini ya, membuat kue ataupun roti dengan basis coklat ya, itu Anda pastikan terlebih dahulu, satu, bubuk terigunya itu kualitasnya bagus, tidak bau tengik ataupun apek. Nah, terus yang kedua, cara penyimpanan ya. Cara penyimpanan usahakan itu jangan di tempat yang dingin maupun yang terlalu panas ya. Jadi usahakan di tempat yang adem ya. Jadi tidak dingin dan maupun tidak panas ya. Jadi
semakin bagus kualitas penyimpanan terigunya, ya otomatis tingkat bau tangik di terigu itu semakin minimal. Nah, jadi kesimpulannya ya, jadi selama ini orang nyangkanya itu kalau ada kue coklat bau apek itu pasti pada bilang wah ini kualitas coklatnya itu jelek, pakai bubuk coklatnya yang kualitas rendah. Itu tidak benar ya, tidak benar. Jadi penyebab bau apeknya itu ternyata dari terigu ya, dari terigu ya. Oke. Demikian konten kali ini. Jadi biar emak-emak tahu nih, jadi penyebab apeknya itu ternyata bukan dari coklat. Jadi penyebab apek di coklat itu ternyata dari campuran terigu ya. Jadi kalau ada kue coklat yang apek, roti coklat yang apek, itu dari terigunya yang bermasalah, bukan di coklatnya. Oke, demikian konten kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat mama ataupun para pembuat kue ataupun roti yang lainnya. Oke, wassalam.